Ya, situasi pun udah mulai agak tenang nih, agak membaik. Mereka pun baliklah itu ke tenda masing-masing untuk tidur sampai pagi tiba. Keesokan harinya sekitar jam 7, Wak, rombongan itu kembali lagi melanjutkan perjalanan untuk turun. Tapi gara-gara mungkin masih kesal sama kejadian si Ajis semalam ya kan, Wak. Nggak ada satu orang pun yang mau sekelompok sama si Ajis, Wak. Sama Ajis sama Naya, nggak ada yang mau. Jadi mereka waktu itu kepecah lagi jadi 5 kelompok, kan awalnya 3 nih. Jadi 5, 1, 2, 3 masih dipandu sama yang 3 pemandu tadi. Terus ada lagi muncul kelompok keempat nih, si Aldo pacarnya Wawa, Hilma, Rahmat sama Serena. Terus yang di kelompok kelima barulah itu si Naya sama si Ajis, Wak, jalan berdua. Tapi kelompok ini nggak yang berpisah-pisah kali sih, cuman berkelompok-kelompok gitulah jalan. Ini mereka berdua ditinggalin. Bukan ditinggalin sih. Jadi posisinya 1, 2, 3, 5, 4. Kelompok aku yang terakhir, Nat, kata si Aldo. Dah, selesai membagi kelompok, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Nah, setelah beberapa jam berjalan, Wak, Ajis waktu itu bilang, guys, boleh berhenti dulu nggak? Perut aku sakit kali ini, aku nggak sanggup jalan gitu kan. Iya, Ajis lagi gitu kan. Tapi ya udah, karena mereka kasihan, mereka berhentilah bentar itu nungguin si Ajis sampai dia ngerasa udah agak enakan lagi. Nah, nggak lama setelah itu mereka lanjutkan perjalanan lagi tuh, Wak. Tapi kali ini yang ada di kelompok 4, yang itulah tadi si Aldo, Hilma, Rahmat sama Senara itu, kelompok 4 ini yang malah mengalami kejadian mistis yang ekstrim, Wak. Jadi ceritanya setelah berjalan cukup jauh nih, rombongan mereka udah terpisah cukup jauh juga, Wak. Jadi kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok Naya tadi, Naya sama si Ajis kelompok 5. Nah, paling belakang nih, yang paling ketinggalan inilah kelompok Wawa sama pacarnya, kelompok 4, kelompok si Aldo. Nah, pada saat perjalanan ini, Wak, kelompok 4 ini ngerasa, kok kami tuh macam muter-muter di tempat yang sama. Nah, mungkin gara-gara itulah kami paling belakang ya kan. Mana kelompok mereka paling belakang lagi. Kok nggak sampai-sampai, perasaan kita udah lewat sini lah gitu. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan tuh, Wak. Sampai jam 11 malam, Nadia, kami nggak juga nyampe di bawah tuh. Cuma waktu itu memang kami banyak istirahatnya sih. Cuma kok bisa semalam ini gitu loh. Nah, di jam setengah 11 itu, Wak, tiba-tiba seluruh anggota kelompok 4 mendengar ada suara keramaian di belakang mereka. Tapi, nah nggak lama suara-suara itu bilang, "Woi!" dari belakang. Nah, pas Aldo nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa, Wak. Aldo nanya ke kawan-kawannya, "Weh, kalian dengar suara barusan nggak?" katanya. "Kelompok mana yang masih di belakang?" "Iya, weh, aku dengar. Tapi kelompok lain kan udah di depan kita. Kita loh ini paling belakang." Aldo diam aja kan. "Oh iya, suara hewan itu mungkin, cuma kedengarannya macam woi. Mungkin kita yang salah dengar kali. Ya udahlah, weh, lanjut jalan lagi," kata Aldo. Nah, jalan lagi, Nat. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba out of nowhere kami papasan sama bapak-bapak yang kalau dilihat dari penampilannya, Wak, itu macam orang baru balik dari sawah ya. Bapak-bapak tuh nggak pakai baju, cuman pakai sarung aja, pakai sendal jepit, terus bawa keranjang yang dipikul di punggungnya. Jalan bapak. Kelihatan bapak tuh macam lagi mau naik ke atas nih dia. Disamperin sama si Aldo. "Pak,